Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Salsabila. Nama saya Arja Kurniawati. Nama saya Alivia Putriana Oktaviani. Nama saya Rica Vanita Ayunengtia. Nama saya Sultia Kinara. Nama saya Salsabil Farah Artanti. Nama saya Umi Ziyadatul Fadilah. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai landasan dasar sikap anti korupsi. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu definisi korupsi. Korupsi atau bisa disebut juga dengan rasuah adalah tindakan pejabat publik baik itu politisi maupun pegawai negeri. Sedangkan menurut Kartono, korupsi yaitu tingkat laku individu yang menggunakan wewenang atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan keuntungan umum dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dijelaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang secara sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Penyebab korupsi faktor internal. Yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasratnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral yang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal berupa 1. Faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum. Mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas. 3. Faktor ekonomi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas. Tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga pengorganisasian yang ada dalam lingkungan masyarakat meliputi 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku korupsi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pelaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sifat ketuhanan yang Maha Esa, karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak milik orang lain. Melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak-hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. Melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok, namun apabila salah satu dari mereka tertangkap, bisa berakibat memecah belah individu atau kelompok dengan saling menyalahkan. Melanggar sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana korupsi yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan
jelas telah mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi, dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami kemunduran dan hambatan. Melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara, yang ujung-ujungnya akan menyengsarakan negara dan juga rakyatnya. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup aspek preventif, detektif, dan represif. Yang pertama, upaya preventif. Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Upaya preventif dilakukan dengan cara 1. Pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. 2. Membentuk berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). 3. Pelaksanaan sistem rekrutmen secara adil dan terbuka. 4. Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. 5. Kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Yang kedua yaitu upaya detektif. Strategi detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dapat dilakukan dengan cara 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP atau Satuan Pengawasan Intern atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga, upaya represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara 1. Pembentukan Badan Komisi Anti Korupsi pemerintah pada 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. 3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. 4. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. 5. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. 6. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. 3. Strategi pemberantasan korupsi menurut KPK. Perbaikan sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Agar tidak bisa melakukan korupsi, diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem. Mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan harta kekayaan negara atau LHKPN dan juga gratifikasi, memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada kementerian dan juga lembaga terkait, modernisasi pelayanan publik dengan teknologi digital atau pelayanan publik secara online, dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan juga efektif. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan 1. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengenal dampak korupsi. 2. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan anti korupsi. 3. Membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Sasaran edukasi dan kampanye anti korupsi tidak hanya di kalangan umum dan mahasiswa,
tetapi juga anak usia dini yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Represif. Strategi represif ini bertujuan agar orang tidak melakukan korupsi. Upaya ini diwujudkan dalam penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah: 1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat atau KPK melakukan proses verifikasi dan penelahan. 2. Penyelidikan. 3. Penyidikan. 4. Penuntutan. 5. Eksekusi. Contoh kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP merupakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terkait penggandaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disingkat dengan KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak saat itu, KPK melakukan penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang telah ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak tahun 2012, akhirnya KPK menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri serta petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiarto, Irman, Andi Naronggong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiarto dan Irman. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada tanggal 22 April 2014 atas nama Sugiarto. Sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada tanggal 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangkanya Setia Novanto. Sidang pra-peradilan dibatalkannya status tersangka Novanto, kecelakaan yang dialami Novanto, bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marlim di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marlim, KPK bekerjasama dengan FBI. Perkembangan kasus EKTP ini yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapat sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP dalam menciptakan trending topik di Twitter. Serta, para warganet juga membuat meme di media sosial dengan sasaran ditujukan kepada Setia Novanto. Tak hanya media sosial, media asing seperti AVP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan Setia Novanto. Kendati perkara proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru 2 orang, yaitu Irman dan Sugiarto yang telah divonis hukuman penjara sementara, yang lain harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra bekerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar, Setia Novanto, divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada tanggal 24 April 2018. Novanto juga diwajibkan membayar denda senilai 500 juta
subsider 3 bulan kurungan, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR RI Setio Novanto memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Keberkahan tersebut adalah kesadaran politik publik yang meningkat. Masyarakat semakin sadar bahwa ada politikus yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok atau golongannya. Adapun berbagai meme dan karangan bunga yang bertuliskan sindiran merupakan akumulasi dari kekesalan masyarakat terhadap Setio Novanto yang dianggap kebal terhadap hukum. Hal ini dapat mendorong gerakan anak-anak muda untuk berpolitik yang lebih santun dan beradab. Keberkahan lain dari kasus ini adalah mempersatukan masyarakat yang sempat terbelah pasca Pilkada DKI 2017. Anak muda yang sebelumnya tidak tertarik terhadap politik, kini minat politiknya mulai meningkat. Ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Apa sih gunanya kemarin kita berkubu? Karena sebetulnya musuh bersama masyarakat adalah koruptor yang berkelit-kelit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.